Jadi, di satu malam ada sebuah hiburan dangdut yang sangat tenar di suatu kampung. Ada dua orang pemuda yang sangat berantusias menghadiri acara tersebut. Di satu sisi, dua pemuda itu meminum minuman keras untuk meningkatkan stabilitasannya menghadapi para wanita-wanita malam di acara dangdutan. Singkat cerita, katakanlah dua pemuda itu kita sebut saja dia bernama Betok dan Agas. Betok dan Agas sudah menghadiri acara hiburan malam itu. Di kerumunan malam, mereka berdansa berjoget-joget ria sambil menenggak minuman keras. Selang berapa lama, mereka menemukan satu perempuan berambut lurus, berbodi bohai, berwajah putih, dan bersuara imut. Betok, sang pemuda yang sangat gila dengan seorang wanita, apalagi melihat kecantikan wanita tersebut. Sebut saja wanita cantik itu bernama Ita. Ita berjalan di dalam kegelapan malam, di riuhnya gemerlap lampu hiburan malam dan jedak-jeduk suara musik dangdut. Betok melihat Ita berjalan sendirian, dan Betok pun mengajak kawan yang bernama Agas. "Gas," kata Betok, "lu lihat nggak itu ada perempuan bohai?" "Yang mana tuh?" "Itu di bawah pohon, di dekat gelap-gelap." "Boleh juga," kata Agas. Betok berinisiatif mengajak Agas. Berjalanlah Betok dan Agas menghampiri Ita, wanita cantik berkulit putih, di dalam kegelapan. Sesampainya Betok dan Agas di hadapan Ita, Betok pun menyapa wanita cantik itu. "Hai Neng, sendiri aja nih, gak ikut joget di sana, kok gelap-gelapan?" Ita pun menjawab dengan senyum manis tanpa mengeluarkan suara sepatah pun. Agas menyambung pembicaraan itu. "Neng, kok diem aja? Mau abang temenin gak?" Kembali Ita pun tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Ita hanya tersenyum sambil menunduk. Tak berselang lama, Ita mengeluarkan suaranya. "Bang, boleh minta tolong gak?" Betok, pemuda yang sangat beringas dengan wanita-wanita, sangat bersemangat menjawabnya. "Boleh Neng, apa Neng yang bisa dibantu?" Ita menjawab, "Saya minta tolong, anterin saya pulang bisa nggak Bang?" Betok tidak memikir panjang, dia langsung menarik baju si Agas. "Gas, kita jabanin aja nih, si cantik jelita minta antar pulang." Tapi di satu sisi Agas menolak, karena Agas mungkin merasakan hal-hal yang aneh. Di sini Agas merasakan ada suatu kejanggalan, karena di dalam otaknya nggak mungkin kayaknya perempuan secantik dia di bawah pohon, di tempat gelap, sendirian lagi. Agas coba menarik Betok sambil membisikkan ke telinga Betok, "Tok, lu nggak takut emangnya? Jangan lihat bohanya Tok." Tapi Betok tidak mikir panjang. Betok malah mematahkan kata-kata si Agas. "Udah Gas, kalau lu nggak mau nganterin, biarin gue yang nganterin." Tapi di sini Agas nggak bisa begitu. Agas merasa karena Betok ini temannya, jadi Agas pun mau ikut dengan Betok mengantarkan Ita, si wanita cantik yang penuh dengan misterius. Lanjut cerita, berjalanlah mereka bertiga, Betok, Agas, dan Ita. Tapi di sini ada suatu keanehan, karena Ita tidak pernah mau jalan di bawah terangnya lampu. Betok mulai mengeluarkan kalimat-kalimat gombal. "Neng, namanya siapa? Dari tadi kita belum kenalan nih." Kembali wanita tersebut hanya melemparkan senyum kepada Betok sambil menganggukkan kepalanya. Lagi-lagi Betok menanyakan nama kepada wanita tersebut. "Neng, namanya siapa sih? Kaku banget nih kita jalan nggak tahu namanya." Akhirnya wanita tersebut memberitahu namanya. "Nama saya Ita Bang."
abang namanya siapa? Betok Gonzales, kata si Betok. Sangat pedenya Betok. Betok mencoba mendekati sampai singgah rapat dengan wanita misterius tersebut. Setiap perjalanan, setiap ada lampu-lampu jalan, Ita pun menjauh. Ita lebih suka jalan di tengah gelapnya malam. Di situ Betok belum merasakan kejanggalan, tapi Agas sudah mulai merasakan kejanggalan itu. Di sepanjang perjalanan, Agas selalu nengok kiri, nengok kanan, nengok kiri lagi, nengok kanan lagi, sambil narik-narik baju si Betok dari belakang. Tok tok, ini kayaknya nggak beres nih perempuan. Tapi Betok dengan gilanya, apalagi mereka udah kena minuman keras, Betok selalu mepet si Ita, wanita misterius tersebut. Singkat cerita, sampailah di satu tempat, yang mana tempat itu adalah kuburan keramat, atau bisa dibilang kuburan tua. Mereka bertiga masih berjalan, dan berjalan. Kembali Ita selalu menjauhkan dirinya dari terangnya lampu malam. Tapi di sini Betok tidak menyadari bahwa sekarang dirinya berada di tengah-tengah kuburan, pohon-pohon tinggi, angin sepoi-sepoi. Agas merasakan ketakutan yang sangat amat. Kembali Agas menarik-narik baju Betok. Tok, udah Tok, kayaknya nggak usah dilanjut deh ini jalannya. Gue curiga nih, bukan perempuan beneran. Kata Betok, alah udah diem lu Gas, lu mah nggak doyan cewek kali. Di sini Betok lebih mepet lagi kepada wanita misterius tersebut. Sesekali Betok mencoba menggandeng tangannya, tapi si Ita ini mulai menjauh, terus mendekati kegelapan. Singkat cerita, di bawah pohon yang besar, Ita pun berhenti dan mengucapkan terima kasih kepada dua pemuda tersebut. Bang, sampai sini aja nganterinnya. Betok menjawab, emang nggak takut Neng di sini? Ini gelap loh, banyak pohon-pohon besar, jangkrik, harimau. Emang nggak takut masa minta anterin sampai sini aja? Emang rumahnya di mana? Kita menjawab, rumah saya nggak jauh kok Bang dari sini. Abang mau mampir? Mau dong, kata Betok. Dengan pedenya dia menjawab. Betok kembali bertanya kepada Ita, emang yang mana rumahnya Neng? Ita pun menunjuk ke suatu tempat yang Betok dan Agas sangat tidak menduga. Ita menunjuk ke sebelah kanan, yang dimana di situ ada pohon tinggi besar dan di bawahnya ada kuburan. Selanjutnya, Ita pun tertawa selayaknya tertawa kuntilanak. Perlahan demi perlahan, Ita terbang ke atas sambil tertawa. Di situ Agas sudah mulai gemetar, selalu menarik-narik baju si Betok. Tok, gue bilang juga apa? Ini nggak beres. Betok di situ ngepris dan nggak bisa berkata-kata apa lagi. Betok memandangi Ita yang terbang dengan senyum dan ketawa yang sangat menyayat telinganya. Ternyata yang pemuda berdua itu antara adalah sesosok kuntilanak. Hal yang tak terduga pun terjadi di sini. Betok yang dengan pedenya gagah perkasa tiba-tiba pingsan. Agas kalang kabut, harus minta bantuan kemana ini? Nggak ada orang di sini. Serba salah juga, gue mau tinggalin ini temen gue di sini gue takut juga. Akhirnya Agas pun lari kocar-kacir mencari bantuan. Dia tidak memikirkan lagi kawannya. Dia lari hingga akhirnya Betok pun tidak ada berita, tidak ada cerita. Dan kemudian hari mereka berdua kembali bertemu di tempat tongkrongannya. Dan Agas pun bertanya, Tok, sorry semalam gue ninggalin lu, gue takut. Tapi apa yang Betok ceritakan? Di situ Betok bercerita dengan lirih. Betok menceritakan kejadian tadi malam.
Gila gas, tahu gini gue dengerin kata-kata lo. Emang kenapa Tok? Gila, dia terbang-terbang di atas gue sambil ketawa. Gimana gue nggak pingsan? Gue nggak sadar juga ternyata itu kuburan tua. Pantesan dari kemarin tuh setiap gue deketin dia ngejauh. Setiap ada lampu dia menjauh. Dan lu nyium juga nggak gas? Semalam tuh bau-bau melati gitu. Agak sebenarnya udah tahu, cuma betoknya aja ini yang keras kepala. Akhirnya mereka berdua pun menjadikan pengalaman tersebut pengalaman berharga. Dan cerita ini pun selesai. Terima kasih sudah tetap stay tune di sini. Pantengin terus channel kita. Jika ada cerita-cerita seram, silakan bagikan kepada kami untuk kami ceritakan di video berikutnya.